Albumin merupakan komponen protein plasma utama. Sekitar 40% terdapat dalam plasma, sedangkan 60% lainnya pada ekstraseluler. Waktu paruh albumin sekitar 20 hari dengan berat molekul sekitar 66.500 Dalton. Untuk strukturnya, albumin terdiri atas rantai tunggal polipeptida dan terdiri atas 585 asam amino. Mengandung 17 ikatan disulfida yang menghubungkan asam amino mengandung sulfur. Nah, molekul albumin ini berbentuk elips sehingga tidak akan meningkatkan viskositas plasma dan larut sempurna. Albumin dihasilkan oleh hati sekitar 12 gram tiap harinya. Albumin disintesis sebagai preprotein. Peptida sinyal dipotong ketika albumin memasuki cisterna dari retikulum endoplasma kasar. Albumin bisa didapatkan dari sumber hewan maupun tumbuhan. Untuk hewan, yang pertama ada telur, ayam, ikan, dan juga yogurt. Sedangkan tumbuhan bisa kita dapatkan pada tahu, kentang, selai kacang, dan juga biji jarak. Albumin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tekanan osmotik koloid. Albumin bertanggung jawab sekitar 75 hingga 80% dari tekanan osmotik plasma manusia karena berat molekulnya yang rendah dan konsentrasinya yang tinggi, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga volume darah dalam distribusi cairan tubuh. Fungsi kedua sebagai transporter. Albumin memiliki kemampuan untuk mengikat berbagai ligan, contohnya seperti asam lemak bebas, kalsium, hormon steroid tertentu, bilirubin, serta tembaga. Nah, berbagai obat termasuk sulfonamid, penisilin, aspirin juga terikat pada albumin. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi nutrisi. Albumin berperan sebagai sumber asam amino untuk sintesis protein. Misalnya, dan khususnya dalam defisiensi nutrisi asam amino. Selanjutnya, fungsi keempat, fungsi buffer. Di antara protein plasma lainnya, albumin memiliki kapasitas buffer maksimal karena konsentrasinya yang tinggi dan mengandung sejumlah besar residu histidin yang berkontribusi memaksimalkan penjagaan keseimbangan asam basa. Selanjutnya, untuk fungsi lainnya yaitu sebagai antikoagulan dan juga antioksidan. Nah, selanjutnya keadaan albuminuria atau kita mendapatkan albumin dalam urin. Itu merupakan tanda dari penyakit ginjal. Dikarenakan ginjal yang sehat tidak akan mengizinkan albumin dari darah masuk ke dalam urin. Pengukuran albumin dalam urin merupakan hal yang penting karena dapat mendiagnosis penyakit ginjal dan mengawasi perkembangan penyakit ginjal. Selanjutnya, ekstrasi protein dalam urin biasanya tidak melebihi 100-200 mg setiap 24 jamnya atau kurang dari 250 mg per jamnya. Selanjutnya, patofisiologi proteinuria. Nah, sebelumnya apa sih proteinuria itu? Proteinuria adalah peningkatan kadar protein dalam urin seseorang. Nah, ginjal merupakan organ yang berfungsi menjaga homeostasis. Unit fungsional utama ginjal adalah nefron yang terdiri dari glomerulus dan juga tubulus. Glomeruli merupakan jaringan kapiler yaitu arteriole efferent dan juga arteriole afferent dan dikelilingi oleh membran kapsula Bowman. Nah, terdapat 3 mekanisme terjadi proteinuria. Yang pertama, adanya kerusakan dinding kapiler glomeruli. Yang kedua, kelainan atau kerusakan tubulus. Dan yang ketiga, adanya peningkatan produksi protein normal dan abnormal yang melampaui kemampuan reabsorpsi tubulus proksimal. Persiapan alat dan bahan. Baik, sampel yang pertama yang kita butuhkan yaitu urin, selanjutnya reagen biuret, kemudian ada albumin 0,5%, kuades, gelas ukur, tabung reaksi dan juga rak tabung, volume, pipet tetes. Selanjutnya ada mikropipet, vortex mixer, dan juga alat sentrifugasi. Untuk mengukur absorbansi, kita perlukan spektrofotometer. Prosedur pemisahan fraksi albumin dan globulin. Langkah pertama,
pindahkan Aquades ke dalam gelas beker. Selanjutnya, ambil Aquades sebanyak 4.500 mikroliter. Selanjutnya, ambil urin sebanyak 500 mikroliter menggunakan mikropipet. Disentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit. Setelah diaduk secara merata, globulin akan mengendap sementara albumin akan larut pada suspensi. Setelah disentrifugasi, pindahkan supernatan ke tabung baru sebagai sampel urin. Selanjutnya, prosedur penentuan kadar albumin urin. Langkah pertama, siapkan 3 tabung reaksi. Tabung sampel, tabung blanko, dan tabung standar. Tabung blanko. Pada tabung ini kita tambahkan 3 ml reagen biuret, tambahkan 2 ml Aquades. Tabung sampel. Pada pembuatan tabung sampel, di sini kita tambahkan 3 ml reagen biuret. Selanjutnya kita tambahkan 2 ml sampel urin. Tabung standar. Selanjutnya pada tabung standar kita tambahkan 3 ml reagen biuret. Kemudian kita tambahkan 2 ml standar berupa albumin 0,5%. Kemudian ketiga tabung kita vortex. Selanjutnya kita inkubasi pada 37 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, baca absorbansi ketiga tabung menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Catat absorbansi pada ketiga tabung dan hitung menggunakan rumus.